Kalimantan Barat. Asal sekolah saya SMA Negeri 1 Sinta. Saya mahasiswa PPG Angkatan 3 di LPTK Lampung Mangkurat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat pagi. Baik, sebelum belajar pada hari ini, lebih dahulu berdoa dulu ya, biar mendapat ilmu bermanfaat. Ya, siapa ketua kelasnya? Bapak. Silakan Pak, berdoa dulu Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa disebutkan. Baik. Tuan kelasnya hadir semua pada hari ini? Hadir semua Bu? Semua, alhamdulillah aman Mbak ya. Semangat anak-anak. Tapi sebelumnya dapat hidup absen ya. Aila ada? Hadir Bu. Claudia, Papi, Angel, Astuti, Indah, Ramji. Berarti ada semua ya? Oke. Malam tadi belajar semuanya? Oh, sudah ada? Sudah ada. Dibaca dulu. Pelajaran itu seminggu lalu itu apa sih? Ya. Ya. Baik, apa materinya? Kemarin tentang mengidentifikasikan identitas individu dan identitas kelompok. Ya, baik, itu mau tanya kembali nih materi minggu lalu. Apakah identitas atau jati diri itu? Dan bagaimana identitas individu dan identitas kelompok terbentuk? Ada yang tahu dah? Iya, Laudia ya? Iya. Silakan Laudia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Laudia. Apa yang menjadi diri dan diri ialah bagaimana seseorang mendefinisikan dirinya sendiri. Nah, bagaimana identitas individu tersebut? Identitas individu terbentuk melalui proses yang panjang atau dinamis dalam kehidupan seseorang melalui berbagai faktor, yaitu faktor internal, eksternal, dan interaksional. Bagaimana identitas kelompok terbentuk? Identitas kelompok terbentuk melalui proses yang disebut sosialisasi, yaitu proses belajar menyesuaikan diri sendiri dengan nilai-nilai, pengetahuan, serta aturan-aturan yang berlaku. Iya, kasih aplaus lah untuk Laudia. Mantap, Laudia. Pertanyaan kedua, bagaimana menjelaskan konsep identitas ini kaitan dengan Pancasila? Ya, ada yang tahu nggak? Angel, ya silakan Jo. Pancasila bukan hanya sebagai ideologi, tetapi juga sebagai identitas bangsa yang memiliki nilai kesatuan, keadilan, dan kemusyawaratan sehingga mencerminkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Mantap belajar semua ya, kasih aplaus lah untuk Angel. Bukan nggak ada semua kan? Nah, belajar lagi, jangan sampai nggak tahu ya. Itu akan menampilkan pembelajaran pada hari ini materinya.
materi pembelajaran itu masih di PDK Tunggal Ika, ya. Adapun yang akan Ibu jelaskan tentang mengidentifikasikan identitas individu dan identitas kelompok, yaitu di pembelajaran pendidikan Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian capai, ya. Di sini ada apa ada di belakang? Ada yang bisa bacanya? Saya Bu. Ya, silakan. Apa ya? Ya Bu. Ya. Silakan Bapak. Apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan apa yang dimaksud identitas, baik pada aspek jenis identitas maupun pembentukannya. Yang kedua, peserta didik juga diharapkan mampu memberikan contoh tentang masing-masing jenis identitas dan mengaitkan konsep identitas tersebut dengan Pancasila. Ya, bagus sekali. Kasih hapus kan? Yang pertama itu peserta didik itu bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan identitas pengertiannya. Terus saya sudah apa aspek jenis identitas maupun pembentukannya. Dan kedua, peserta didik itu bisa ya juga diharapkan mampu memberikan contoh tentang masing-masing jenis identitas dan mengaitkan konsep identitas dengan Pancasila. Ya. Mengidentifikasikan individu ya dan identitas kelompok, yaitu ada Pancasila. Ya. Karena Pancasila adalah dari diri bangsa Indonesia. Kita tentu sering mendengar atau membaca kalimat tersebut. Di sana kita menemukan dua kata yang menjadikan paste, yaitu jati dan diri. Ada yang bisa nggak Pancasila? Apa? Tapi, ya, silakan Pi. Apa sih? Pancasila. 1. Tuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kasih hapus yang kurang ya. Pancasila setiap hari Senin kita menghafalkannya ya atau membacakannya kan? Iya, membaca. Jangan sampai tidak hafal Pancasila. Terus dalam kamus besar bahasa Indonesia ya atau KBBI, jati diri diartikan sebagai keadaan atau ciri khusus seseorang ya. Terus jati identitas, jadi identitas ini dan jati diri akan digunakan secara bergantian untuk menunjukkan pada pengertian yang sama ya. Yang dari identitas. Jati diri atau identitas tidak hanya melekat pada individu, tetapi juga kelompok. Kelompok kecil seperti keluarga, ya kan? Atau kelompok besar seperti halnya bangsa dan negara. Terus identitas individu yang terbentuk secara alami, ya. Pada saat ya ada bayi yang baru lahir saja, pertama kali yang kita lihat fisiknya pastilah warna kulit, ya kan? Jenis rambut, golongan darah, mata, hidung dan sebagainya itu adalah sebagian dari ciri yang melekat pada bayi tersebut. Dan kedua ciri fisik seperti ini bisa kita sebut sebagai karakter atau identitas yang bersifat genetik yang melekat pada diri manusia dan dibawa serta sejarah beliau. Sini dan sudah terlihat ciri fisiknya. Ada nggak yang tahu warna kulit, rambut seperti apa? Ada, ya. Silakan Ray. Ini yang pertama ya, ras mongoloid yang berwarna kuning kuning. Jadi dia berada tuh di Asia Tenggara, Asia Utara dan Asia Timur. Dia ini rambutnya siripnya lurus, berwarna coklat sama hitam. Matanya juga hitam. Kalau ras negroid biasanya di Afrika itu hitam rambutnya, itu matanya tuh agak cenderung besar, hidungnya lebar, bibirnya tebal, sama berkulit warna hitam. Dan terakhir ras Caucasoid yang berkulit putih biasanya di Asia itu dia berkulit putih, dan itu rambutnya kadang pirang, matanya cenderung warna
individu juga bisa berasal dari aspek yang bersifat fisikis, ya, misalnya sabar, ramah, berdiam, ya kan? Di sini kan ada yang ramah, ada yang suka marah, ada nggak? Karakternya, karakter masing-masing fisik seseorang, kayak misalnya sabar-sabar aja, ya. Identitas individu yang terbentuk secara sosial ini ada selain karakter tadi yang sudah disebutkan, ya, juga ada dari interaksi. Lahirnya identitas individu yang terbentuk sebagai buah dari hubungan keseharian dengan identitas di luar kehidupan. Dan ketiga, identitas diri itu terbentuk bisa karena pekerjaan, peran dalam masyarakat, jabatan di pemerintahan dan sebagainya. Ini tertera dalam pasal 27. Ada yang tahu nggak pasal 27? Siapa yang bisa? Iya. Silakan Ayla. Pasal 27, 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya, kasih atas. Misalkan tidak ada semua bukunya kan? Mungkin Anda hafal dengan pasal-pasal ataupun dibaca. Identitas kelompok yang alami. Ya, selain melekat pada individu, ada juga identitas yang secara alami yang kemudian dimiliki dari kelompok. Juga ada dalam kembali identitas kelompok yang alami. Ya, di mana identitas kelompok ini selain melekat pada individu, ada juga identitas yang secara alamiah menjadi ciri dari kelompok. Dan kedua, dari dalam satu kelompok ada individu-individu yang menjadi anggotanya dan memiliki ciri yang sama. Dan ketiga, istilah ras atau dalam bahasa Inggris itulah salah satu contoh bagaimana yang alamiah melekat kepada sebuah kelompok. Kembali, bangsa dan negara adalah sebuah kelompok sosial, di mana setiap bangsa memiliki identitasnya masing-masing. Begitu pun juga negara, dasar, simbol, bahasa, lagu kebangsaan, serta warna bendera menjadi salah satu penanda sebuah negara. Mungkin banyak ya lagu kebangsaan. Ada nggak yang hafal lagu satu bangsa? Ada. Lagi deh. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Oke, silakan duduk kembali. Bagus-bagus ya. Oke, mantap. Mungkin sampai di sini materi yang telah Ibu sampaikan dari awal, yaitu tentang pengertian sampai dengan identitas kelompoknya. Ucapan penutup untuk Ibu, terima kasih kepada semua dosen pembimbing dan guru kamu yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama perkuliahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang terbaik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, ya, sampai di sini. Sudah jelas semua? Ada yang mau bertanya di materi itu? Ada? Ya, silakan Tiara. Maaf, sebelumnya saya belum menjelaskan di bagian jati diri. Jati diri. Ya. Apa itu jati diri beserta contohnya? Jati diri beserta contohnya. Ya, tadi sudah dijelaskan. Ada nggak yang tahu sebelum dijelaskan kembali? Ya, silakan. Kenalkan, saya Hadi. Jadi jati diri adalah suatu bentuk identitas yang dimiliki oleh setiap individu. Adapun contohnya seperti orang-orang yang selalu bersemangat seperti saya dulu. Ya, kasih hapus untuk Nadine. Tadi sudah dijelaskan ya, jati diri itu adalah sebagian keadaan ataupun ciri khusus seseorang ya. Jadi suatu bentuk identitas dimiliki oleh setiap individu ya. Dan
KKP-nya, ya kan? Semoga dapat nilai yang bagus semua, karena sudah semua dijelaskan Ibu, ya kan? Oke, tadi udah, ya kita bentuk kelompok presentasi, silakan. Untuk kelompoknya ada 4 sampai 5 orang ya. Ya, satu kelompok ada kelompok 1, 2, 3, 4 sampai kelompok 6. Silakan. Oke, sudah berkelompok semua? Sudah ada ya, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 kelompok. Kembalikan SKPD-nya ya, sesuaikan dengan apa yang telah Ibu minta, sesuai dengan LKPD-nya. Nah, semua ya, Ibu tampilkan video dulu, nanti baru kelompok menganalisisnya. Ya. Tak heran jika kehebatan dan keunggulan Indonesia di berbagai bidang dikenal hingga mancanegara. Proklamasi kami bangsa Indonesia Pemilu tahun 1955, pemilu pertama yang diselenggarakan setelah 10 tahun Indonesia merdeka. Di hari pemilihan, semua warga yang memiliki hak pilih memberi Arsip Nasional Republik Indonesia. Oleh sebab itu, mutlak dibutuhkan suatu perubahan sikap dan mental demi mengembalikan kejayaan dan kebanggaan Indonesia. Bukan hal yang mudah menemukan kembali karakter bangsa, perjalanan penemuan jati diri bangsa Indonesia. Oke, sudah selesai. Silakan setiap kelompok menganalisis video yang telah Ibu tampilkan tadi. Oke, sudah selesai semua. Oke, silakan kelompok yang maju lagi. Siapa setelah kelompok 1? Ada yang mau maju lagi? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 izinkan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Kenzo. Saya Raffi. Saya Astuti. Saya Tiara. Sebelum kami masuk ke materi, izinkan kami menampilkan kiai kami terlebih dahulu. 1, 2, 3. Siapa yang paling hebat kelompok
tiga. Luar biasa. Yes, yes, yes. Siapa? Oke, sebelumnya izinkan kami menampilkan hasil analisis video kami. Identitas bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan kita yang telah mendahului kita, harus dipertahankan demi persatuan, kesatuan, serta ketahanan bangsa Indonesia. Selanjutnya lanjut ke materi yang pertama, yaitu apa sih warna kulit orang Indonesia? Orang Indonesia memiliki beragam warna kulit, mulai dari putih, kuning langsat, coklat muda, hingga coklat gelap. Kedua, Indonesia mayoritasnya berkulit apa? Mayoritas penduduk Indonesia memiliki kulit sawo matang hingga gelap, karena Indonesia terletak di kawasan tropis yang terkena sinar matahari sepanjang tahun. Selanjutnya, apa warna kulit orang Jawa? Warna kulit orang Jawa bervariasi mulai dari yang cenderung kuning mangsat hingga coklat muda. Tetapi pada umumnya rata-rata warna kulit orang Jawa itu sawo matang. Namun ini adalah generalisasi dan tidak berlaku untuk semua orang Jawa. Karena warna kulit dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk genetika, paparan sinar matahari, dan faktor lingkungan lainnya. Yang keempat, ada kuning langsat keturunan dari ras Asiatik Mongoloid, biasanya berasal dari keturunan Tionghoa, Jepang, atau Korea. Yang terakhir ada jenis dan macam warna kulit. Yang pertama ada golongan 1 warna kulit putih pucat, yang kedua golongan 2 warna kulit putih, yang ketiga golongan 3 warna kulit coklat terang, golongan 4 yaitu warna kulit coklat, golongan 5 yaitu warna kulit coklat tua, serta golongan ke-6 warna kulit coklat sangat tua menuju hitam. Oke, dari hasil dari materi yang telah kami tampilkan, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Selvi. Pertanyaannya, bagaimana bagi diri bangsa Indonesia dalam pendidikan? Baik, terima kasih Selvi sudah bertanya. Saya Tiara akan menjawab pertanyaan Selvi. Jadi jati diri bangsa dalam pendidikan adalah mengenai budaya toleransi. Melalui toleransi, bangsa Indonesia bisa lebih menerima perbedaan yang ditunjukkan dalam kurikulum pendidikan. Misalnya, menciptakan pembelajaran inklusif serta menghargai keberagaman. Oke, selanjutnya adakah yang ingin merefleksikan hasil presentasi kita? Oke, silakan Bapak. Menurut saya, tanggapan dari saya untuk kelompok 3 ini, materi yang disampaikan oleh kelompok 3 itu sudah cukup mudah dipahami dan dimengerti oleh teman saya dan teman-teman yang lainnya. Selain itu, bahasa yang digunakan oleh kelompok ini juga mudah dipahami dan cukup bagus untuk presentasi. Selain itu, yang terakhir, yel-yelnya juga sangat bagus dan semangat. Kasih aplaus dong. Oke, terima kasih Bapak atas refleksinya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu ya. Sebelumnya di sini kami berdiri ingin menganalisis video serta mengisi LKPD yang telah diberikan oleh Ibu Guru Nur Haisha selaku guru pengampu mata pelajaran KBKF. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Laudia. Nama saya Ayla. Nama saya Claudia. Nama saya Ramzi.
Nah, sebelum mulainya nih, di sini kita ada satu yel-yel nih. Biar kita hari ini makin semangat ya pagi hari ini. Kan biar gak lusu-lusu banget lah. Dan hitungan ke 1, 2, 3, kami akan memulainya. Oke? 1, 2, 3. Begitu saja, bagi yang belum paham boleh dipertanyakan. Saya mau. Ada yang mau bertanya? Saya mau. Ya, Piran. Ya, silakan Piran. Sebelumnya perkenalkan nama saya Piran. Di sini saya akan bertanya termasuk jenis apakah identitas agama tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kakak Piran. Identitas sosial, kenapa? Karena agama merupakan identitas sosial primer yang memiliki kekuatan sebagai identitas sistem kepercayaan. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya tutup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah semua ya berarti kelompoknya. Tadi udah kelompok 1, kali pertama kali yang masuk ya. Baru sekali mereka sudah menjelaskan apa itu intoleransi antar umat beragama. Kita sudah tahu apa-apa saja yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Bagus sekali, mantap kelompok mereka ya. Baik, tadi udah semua ya kelompok. Setiap kelompok udah menjelaskan materi-materi yang telah disampaikan ya. Baik, untuk itu buka HP, silakan asesmen terakhir, kerjakan tugasnya. Nanti kita kasih linknya. Oke, udah dikirim 10 menit selesai. Ya. Udah selesai. Oke, semoga dapat nilai terbaik semuanya. Ya. Nah, ditutup. HP-nya disimpan dulu. Baik, tadi udah semua pembelajarannya ya. Udah dapat semua, udah Ibu jelaskan. Baik Ibu, baik teman-teman kalian tadinya yang diskusi ya. Sekarang kita simpulkan sama-sama. Ada nggak yang bisa menyimpulkan sebelum Ibu yang menyimpulkan? Ada? Oh ya, silakan Laudia. Simpulkan hasil dari PPT yang ditampilkan tadi, kita mengetahui apa itu jati diri, serta kita mengetahui bagaimana identitas individu dan identitas kelompok terbentuk, dan ada juga penggolongan ras dalam 5 kelompok besar, di mana ada ras Kaukasoid, ras Mongoloid, ras India, ras Ethiopia, dan ras Melayu. Iya. Kasih aplaus untuk Claudia, bagus sekali ya. Pandai, Claudia menjelaskannya. Baik, ya. Dari kesimpulan pembahasan materi kita hari ini yaitu tentang identitas dan jati diri adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, ya kan? Dimana sejak lahir kita sudah mengenal ciri fisik-fisiknya, ya. Ciri fisiknya seperti warna kulit, tadinya kan yang sudah dijelaskan kelompok muda. Terus ada jenis rambut, ini pertama kali dijelaskan juga. Dan ketiga itu ada mata, hidung, ya kan, dan sebagainya. Ya, itu adalah identitas ataupun jati diri. Ya. Oke, sekarang refleksi. Ada yang bisa merefleksi dalam peserta didik? Silakan Ramji. Dari pembelajaran hari ini, yang saya pahami adalah jati diri atau identitas tidak hanya melekat pada individu, tapi juga kelompok. Identitas individu terbentuk dari ciri fisik, contohnya warna kulit, jenis rambut, dan sebagainya. Dan ada juga dari psikis, misalnya sabar, ramah, periang, dan seterusnya. Identitas kelompok, misalnya dalam suatu kelompok ada anggota yang memiliki ciri khas yang sama seperti ras. Ya, kasih aplaus untuk Ramji. Ibu, ada yang bisa merefleksikan ya? Ya, Indah, silakan Indah. Refleksi dulu, 1. Apakah ada sesuatu yang menarik selama pembelajaran? 2. Apa saja pertanyaan yang muncul selama pembelajaran? Jawaban yang pertama, menurut saya pembelajarannya sangat kreatif, menarik, dan tidak membosankan, sehingga membuat siswa-siswi dapat memahami materi dengan mudah dan jelas. Jawaban nomor 2, tadi itu pertanyaannya ada dari Tiara dan Firan. Pertanyaan dari Tiara, apa itu jati diri dan contohnya? Firan, termasuk jenis identitas apakah agama itu?
Ya, kasih aplaus untuk Ida. Ada refleksinya, ya kan? Minggu depan pembelajaran kita, ya belajar lagi ya di rumah ya, jangan sampai tidak belajar. Nanti akan ditanyakan kembali materi kita tentang kolaborasi antar budaya di Indonesia. Nanti untuk minggu depannya, nanti asesmen awal dan akhir Ibu akan sampaikan di minggu depan. Semoga dapat bagus semua nilainya. Ya. Oke. Tetap semangat ya, jangan sampai tidak semangat. Anak bangsa harus semangat, jangan sampai kendor, ya kan? Iya. Oke, silakan. Kita kan punya identitas sekolah nih, ya. Sekarang itu tanya, siapa kita? Nexa. Nexa. Jaya. Kasih aplaus untuk Nexa. Baik, sampai di sini materi kita, ya kan? Untuk itu silakan dipimpin ketua kelasnya berdoa dulu, ya sebelum pulang. Selamat duluan.